Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad dengan NPE MM 2512673. Di sini saya akan membahas tentang makruh salat, rukun salat, imam dan makmum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu A. Hal-hal makruh yang berkaitan dengan tempat salat. Ada 14 antara lain. 1. Di dalam kamar mandi. 2. Di atas atap Ka'bah. 3. Di tempat pemandian umum. B. Hal-hal makruh yang berkaitan dengan kondisi orang yang salat. Ada 14 antara lain. 1. Menahan buang air kecil. 2. Menahan buang air besar. 3. Menahan kentut. C. Hal-hal makruh karena menyelisihi atau meninggalkan sunnah. Ada 12 antara lain. 1. Mengeraskan atau memperlambat bacaan tidak pada tempatnya. 2. Menempelkan lengan ke badan atau perut ke paha bagi laki-laki. 3. Menutup tangan saat takbiratul ihram dan sujud. Hal-hal makruh dalam perbuatan salat. 1. Mengikat atau menahan rambut dan pakaian. 2. Menyilangkan jari-jari tangan. 3. Mengangkat pandangan ke arah langit. Bab rukun-rukun salat. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. Sujud 2 kali. 8. Duduk di antara 2 sujud 9. Tumakninah pada setiap rukun 10. Tasyahud akhir 11. Duduk tasyahud akhir 12. Shalawat kepada Nabi 13. Salam pertama. Catatan. Sebagian ulama menambahkan tertib berurutan sebagai rukun tersendiri, sehingga jumlahnya menjadi 14. Namun dalam banyak penjelasan, tertib sudah termasuk dalam pelaksanaan rukun-rukun tersebut. Tempat niat di dalam hati, sedangkan melafalkannya hukumnya sunnah. Waktu niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika niat dilakukan setelah takbir, maka salat tidak sah. Tingkatan niat, salat fardu, niat salat, menentukan jenisnya dan meniatkan kefarduannya. Salat sunnah tertentu, berwaktu bersebab, niat salat dan menentukan jenisnya. Salat sunnah mutlak, cukup niat salat saja. Bab salat berjamaah. Pengertian, secara bahasa, jamaah berarti kelompok. Secara istilah, salat berjamaah adalah keterkaitan salat makmum dengan imam. Minimal jamaah terdiri dari 1 imam dan 1 makmum dan sudah memperoleh pahala jamaah. Keutamaan, salat berjamaah memiliki keutamaan besar, yaitu lebih utama 25 atau 27 derajat dibanding salat sendirian. Di antara manfaatnya, terhindar dari neraka, selamat dari sifat munafik, salat lebih diterima, mendapat ampunan dosa, pahala berlipat, terhindar dari gangguan setan. Urutan jamaah yang paling utama. 1. Salat Jumat 2, Subuh 3, Isya 4, Ashar 5, Zuhur 6, Maghrib hukum. Salat berjamaah. Fardu Ain pada salat Jumat. Fardu Kifayah, salat wajib bagi laki-laki mukim. Sunnah pada salat sunnah tertentu, idul istisqa jamaah wanita. Mubah pada salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, duha, rawatib. Khilaf aula, jika imam dan makmum berbeda niat, ada qadha. Makruh, jika imam fasik atau ahli bid'ah, haram tapi sah. Jika di tempat hasil ghasab atau khawatir waktu habis. Syarat sah mengikuti imam dalam salat adalah sebagai berikut. 1. Makmum tidak mengetahui batalnya salat imam. 2. Makmum tidak meyakini imam wajib mengqadha salatnya. 3. Imam tidak sedang menjadi makmum. 4. Imam harus mampu membaca Al-Fatihah dengan benar. 5. Laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan atau khunsa. Perbandingan menurut 4 mazhab, duduk di antara 2 sujud. Menurut Imam Abu Hanifah adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i adalah wajib. Menurut Imam Malik adalah wajib. Menurut Imam Ahmad adalah wajib. Permasalahan kontemporer pada bab salat jamaah adalah perkembangan teknologi digital, khususnya kehadiran ruang virtual, metaverse.
memunculkan praktik baru dalam kehidupan beragama. Salah satunya salat berjamaah secara virtual, live. Dalam praktik ini, imam dan makmum tidak hadir secara fisik di satu tempat, tetapi diwakili oleh avatar digital yang saling terhubung melalui aplikasi metaverse. Salat berjamaah virtual menimbulkan persoalan fikih karena tidak memenuhi syarat utama seperti kehadiran fisik, kesesuaian gerakan, dan posisi imam secara nyata. Dalam praktiknya, keterpisahan tempat, ketergantungan pada internet, serta potensi gangguan teknis membuat keabsahannya diragukan.